Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matking Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut ABC itu adalah 122, ini 122 derajat. Besar AOC nya berapa gitu ya. Sudut AOC itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AC ini. Nah, ini ya. Sedangkan sudut ABC itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AC mayor, AC yang besar ini. Nah, berarti saya akan mencari sudut pusat ini dulu ya, yang menghadap busur sana yang sama. Berarti artinya sudut pusat ini adalah 2 kalinya sudut keliling. Ya, berarti 2 dikali dengan 122, 244 derajat. Kita bisa menghasilkan sudut AOC ini ya. Sudut AOC, maka nanti besarnya adalah 360 derajat, kita kurangi dengan 244 derajat. 10 kurangi 4 itu adalah 6, 5 dikurangi 4 itu adalah 1, 3 dikurangi 2 itu adalah 1, 116 derajat. Jawabannya E. Lanjut ya ke soal nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Jika besar PSP, sudut PSP itu adalah 30 derajat ya, ini adalah 30 derajat. Sedangkan besar SQR, SQR-nya itu adalah 40 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut QTR? QTR berapa gitu ya, Dek? Oke, kalau kita lihat sudut PSQ itu adalah sudut keliling yang menghadap busur PQ. Sedangkan QRP itu juga sudut keliling yang menghadap busur PQ. Karena menghadap busur yang sama, maka ini juga sudutnya sama, 30 derajat. Nah, ini kan sebuah segitiga ya, Dek. Kalau segitiga itu total sudutnya 180 derajat. Maka nanti besar sudut QTR ya. Besarnya QTR itu adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan 40 ditambah dengan 30. Oke ya. Maka 180 saya kurangi dengan 70. Jawabannya 110 derajat. Oke, jawabannya adalah poin C. Nanti kita bisa lanjut ya ke soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar AOE adalah 156 ya, ini 156 derajat. BED itu adalah 30 derajat. Besarnya ACE, berapakah besar ACE? Sekarang saya akan mencari terlebih dahulu besar sudut ABE. Oke, sudut ABE itu adalah sudut keliling. Ini ya, itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AE. Nah, sedangkan AOE itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AE juga ya. Maka nanti besar sudut keliling ABE itu adalah setengahnya 156 derajat. 15 bagi 2 itu adalah 7 ya. 16 bagi 2 adalah 8. Ya, kita dapatkan ini 78 derajat. Ya, ini 78 derajat. Oke, kita akan menemukan sudutnya CBE. Nah, ini CBE nih. CBE-nya kita dapatkan ya. Maka besar sudut CBE itu adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan 78 derajat. Ini namanya sudut berpelurus ya. Ya, kita kurangi ya. Ini ya, namanya sudut berpelurus. 180 dikurangi 78, 10 kurangi 8 itu adalah 2, 17 kurangi 7 itu adalah 100. 102 derajat. Nah, adik perhatikan untuk segitiga ini ya, yang saya arsir kuning. Ini kan sebuah segitiga. Nah, segitiga itu total sudutnya berapa? Total sudutnya 180 derajat. Nah, maka nanti besar sudutnya ini ya, ACE ya, oke. Besar sudut ACE itu adalah ini ACE ya.
180 derajat. Kita kurangi dengan ini ya, 102 itu punyanya ini ditambah 30. 102 tambah 30 adalah 132. Ya, ini 132. Oke. 10 kurangi 2 itu adalah 8. 17 kurangi 13 itu adalah 4. Ya, jawabannya adalah 48 derajat. Oke, jawabannya adalah poin A, nomor 14. Diketahui dua lingkaran berjari-jari 7 cm dan 11 cm. Nah, ini adalah jari-jari yang lebih kecil, saya anggap R kecil ya. R kecilnya adalah 7 cm. Lalu jari-jari besarnya saya anggap R besar, itu adalah 11 cm. Jika jarak kedua pusat itu saya anggap sebagai C, jarak kedua pusat adalah 18 cm. Kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah, ya oke, dari sini kita bisa melihat ya, jari-jari kecil ditambah dengan jari-jari besar ya. 7 ditambah dengan 11 itu adalah 18. Pada saat jari-jari kecil ditambah dengan jari-jari besar, kok nilainya sama dengan jarak? Maka kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah kedua lingkaran bersinggungan di luar. Ya, kalau kedua lingkaran bersinggungan di luar tuh kayak gini gambarannya. Ini lingkaran satu, ini lingkaran yang kedua. Nah, ini bersinggungan. Nah, ini kan kita jumlah R besar ditambah R kecil sama dengan 18 jaraknya ya. Jawabannya adalah bersinggungan di luar. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 15. AB adalah garis singgung pada lingkaran O 15 cm. Itu artinya 15 tuh jari-jari ya, Dek. Ini berarti 15, ini berarti juga 15. Garis BC melalui pusat O, ini garis BC melalui pusat O dan memotong lingkaran di D. Nah, memotong di sini ya, di D ya. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Oke. Ini sama kaki ya. Berarti ini sama dengan ini. Dan besar sudut BAC, ini BAC ya. BAC-nya itu adalah 120 derajat. Panjang AC sama dengan AB ini ya, AC sama dengan AB. Berapakah panjang tali busur AD? Tali busur AD itu yang mana, D? Ini tali busur AD. Nah, sini ke sini maksudnya. Ini berapa? Oke. Nah, sedangkan sudut CAD ya, sudut CAD itu adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Ini ya, sudut CAD. Di sini sudut CAD-nya. Nah, ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, itu adalah siku-siku. Nah, gitu ya. Maka tadinya kan ini 120, berarti 120 saya kurangi dengan 90 bersisa 30 derajat. Sudut di sini itu adalah 30 derajat. Lalu untuk sudut B di sini juga 30 derajat ya. Ini juga 30 derajat. Karena kan untuk segitiga ABC ini segitiga sama kaki sudah terpakai 120 ya, maka 180 dikurangi dengan 120 itu kan 60 derajat ya. Ini adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat saya bagi menjadi 2, maka nanti sini 30, ini juga 30 derajat. Oke, gitu ya. Nah, kita bisa mencari AD menggunakan sindemi kosami tandesa. Nah, saya pakai konsep itu aja. Nah, kayak gini, ini siku-siku ya. Siku-sikunya itu di A. Lalu sisi miringnya adalah CD. Ya, ini adalah D. Ini adalah C. Oke. CD-nya itu adalah 30. Gitu ya. Sedangkan AD-nya kita cari, ini adalah X. Lalu sudutnya C itu adalah 30 derajat. Nah, berarti di sini yang berhubungan tuh apa, Dek? Ada sisi depan dan ada sisi miring. Apa itu demi? Maka kita bisa gunakan sin. Sin 30 derajat. Nilainya adalah sin demi, itu ya.
depan bagi miring. Depannya itu adalah X, miringnya itu adalah 30 cm. Oke, maka nanti X itu adalah 30 saya kali dengan sin 30. Sin 30 itu setengah. Maka nanti setengah dikali dengan 30. 30 kalikan setengah itu adalah 15 ya. Maka jawabannya adalah 15 ya, Dek. Ya, oke, jawabannya 15. Jawabannya adalah poin C. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 16. Garis QR menyinggung lingkaran O3 ya, itu artinya jari-jarinya 3. Maka nanti sini 3, OQ 3, OP juga 3. Titik Q, di titik Q. Oh ya, nih ya. QR itu menyinggung di titik Q. Selanjutnya, sudut QPR nilainya sama saja dengan sudut QRP. Nah, kayak gini. Oke, panjangnya QF, berapakah panjangnya QS? Nah, ini QS-nya nggak tahu ya. Nah, sekarang untuk sudut yang menghadap diameter itu selalu siku-siku ya, maka nanti sini siku-siku. Sedangkan ini jari-jari terhadap garis singgung itu juga membentuk siku-siku. Nah, kita lihat ya segitiga yang besar terlebih dahulu, yaitu segitiga ini. Total segitiga kan total sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Udah kepake 90, maka sisanya 90 ya. Maka X-nya ini adalah 45, 90 saya bagi dengan 2 ya. Ini adalah 45 derajat. Maka nanti yang di sini juga 45 derajat. Saya akan pakai ini aja ya. Karena yang ditanya adalah QS. QS itu adalah ini. Misalkan ini saya anggap sebagai apa ya, sebagai P deh, kita cari P ya. Oke. Di sini sisi yang terlibat itu adalah sisi depan dan sisi miring. Ya, ini depan, ini miring terhadap sudut 45 derajat. Ya, maka nanti kita gunakan sin ya, sin 45 derajat. Sin 45 derajat ya, 45 derajat. Sin demi, depannya itu adalah sisi P atau QS ya, saya pakai QS aja ya. Depannya itu adalah QS, miringnya itu adalah QP. QP itu adalah 6. Ya, maka nanti nilai QS itu adalah sin 45 derajat dikali dengan 6. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sedangkan kita dikali 6 ya, Dek. 6 dikalikan setengah akar 2 itu adalah 3 akar 2. Ya, jawabannya ini adalah 3 akar 2. Jawabannya B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 17. Diketahui dua lingkaran dengan pusat K dan L. Panjang jari-jari lingkaran K, oke, jari-jari lingkarannya K itu adalah 7, sedangkan jari-jari lingkarannya L itu adalah 5. Jika jarak kedua pusat, misalkan saya sebagai J ya, itu adalah 37 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam. Misalkan garis singgung persekutuan dalam saya anggap sebagai variabel X. Maka nanti X itu rumusnya adalah akar J dikurangi, kalau persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya, maka jari-jari lingkaran K saya tambah dengan jari-jari lingkaran L. Kita kuadratin, ini juga kita kuadratin. Maka nanti akar 37 kuadrat dikurangi dengan 7 tambah 5 itu 12 ya, 12 kuadrat. Akar 37 kuadrat itu adalah 1369, saya kurangi dengan 144. Sama dengan akar 9 kurangi 4 itu adalah 5, 6 dikurangi 4 itu adalah 2, 13 kurangi 1 itu adalah 12. Akar dari 1225 itu adalah 35. Ya, jawabannya adalah 35. Jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, nomor 18. Perhatikan gambar berikut, jarak antar kedua pusat lingkaran, ya ditanya adalah C-nya. Ini disebut garis singgung persekutuan luar ya, kalau kayak gini ya. Oke, misalkan garis singgung persekutuan luar saya anggap sebagai X. Nanti rumus X itu adalah akar jarak
kedua pusat ya, C kuadrat dikurangi, lah ini R besar kurangi R kecil kuadrat. Kalau persekutuan dalam ini ditambah, tapi kalau persekutuan luar ininya dikurang ya, bedanya itu aja. Jaraknya nggak ngerti ya, C kuadrat, R besarnya 15 diambil 6 itu adalah 9, ini berarti 9 kuadrat. Garis singgung persekutuan luarnya adalah 40. Kedua ruas saya kuadratin ya agar akarnya hilang, maka nanti 40 kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Maka nanti C kuadrat adalah 40 kuadrat, 4 kuadrat itu adalah 16, 10 dikuadratin jadi 100 ya. Saya ini pindah ruaskan ke sana, saya tambah dengan 81, maka nanti C kuadrat sama dengan 1681. Maka nanti nilai C nya itu adalah akar 1681, yaitu 41. Oke ya, jarak antara kedua pusat adalah 41. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran luar segitiga, ditanya adalah keliling lingkaran luar segitiga. Berarti langkahnya saya akan mencari jari-jari. Apa rumusnya jari-jari jika diketahui segitiga di dalam lingkaran? Rumusnya R itu adalah ABC saya bagi dengan 4L. Ini L-nya adalah L luas segitiga ya. Oke. ABC-nya mana? Ini ABC-nya ABC. Maka nanti 42 saya kali dengan 20 saya kali dengan 34. Saya bagi dengan, nah, mencari luas segitiga jika diketahui semua sisinya ya, maka nanti rumusnya luas itu adalah akar S, nanti S min A dikali dengan S min B dikali dengan S min C ya, dimana S itu adalah setengah keliling segitiga. Oke, saya akan mencari S nya terlebih dahulu. Keliling segitiga, maka nanti 42 ditambah 20 ditambah 34 ya, ditambah dengan 34 ditambah dengan 34 ya, maka nanti setengah 2 ditambah 4 itu adalah 6, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 itu 9, 96 dibagi 2, 9 dibagi 2 itu adalah 4, 16 bagi 2 adalah 8 ya, 48 ya S nya. Oke, maka kita dapatkan luasnya itu adalah akar S nya 48 ya, 48 dikali 48 saya kurangi A, misalkan ini A nya ya, 48 dikurangi 42 itu adalah 6, 48 dikurangi 20 itu adalah 28, lalu 48 ya, 48 saya kurangi dengan 34, maka 14 ya, di sini 14. Oke, kita akan akar ya. 48 itu kan 16 kali 3 ya, 16 kali 3. 6 itu kan juga 2 kali 3. 28 itu kan 4 kali 7. 14 itu adalah 7 kali 2. Nah, oke. 16 kalau di akar itu adalah 4 ya. Kita akan pecah satu-satu ya, Dek. 16 jika di akar itu adalah 4. Sorry. 16 kalau di akar itu adalah 4 nih ya. 3 kuadrat kalau di akar itu bersisa 3. 7 kuadrat kalau di akar itu bersisa 7. 2 kuadrat itu kalau di akar jadinya 2 ya. Sisa ini 4 di akar ya, itu juga 2. Oke, bisa ya, Dek. 4 kalikan 3 12. 12 dikali 2 itu 24. 24 dikalikan 2 itu adalah 48 ya, 48 dikali 7. Misalkan saya buat kayak gini aja, 48 saya kali dengan 7. Kita bisa coret-coret ya, Dek. 20 dibagi 4 itu adalah 5. 42 dibagi 7 itu adalah 6. 48 dibagi 6 itu adalah 8.
Udah paling sederhana ya ini ya. 4 kalikan 5 itu adalah 20, nyimpen 2. 5 kalikan 3, 15 tambah 2 adalah 17. 170 dibagi 8. Ya, setelah kita dapatkan jari-jarinya 170 per 8, kita bisa mencari keliling lingkaran luar segitiga ya, keliling lingkaran ini. Oke, apa rumusnya keliling lingkaran ya, Dek? Rumusnya itu adalah 2πr. Kita masukkan 2, pi-nya kita biarkan saja. R-nya itu 170 dibagi dengan 8. Coret, sini sisa 4 ya. Maka 170 saya bagi dengan 4. 170 bagi 4 itu adalah 42,5 ya. Jawaban yang tepat itu adalah 42,5 pi. Jawabannya adalah poin E. Lanjut ya ke soal terakhir nomor 20. Ya, nomor 20, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan penampang 7 pralon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiameter sama. Jika panjang tali minimal adalah 128. Misalkan panjang tali saya anggap sebagai P ya. P-nya itu 128 mm. Berapakah panjang diameter tiap pralon? Ditanya diameter tiap lingkarannya ya, Dek. Oke. Nah, sekarang apa rumusnya panjang tali lilitan? Itu rumusnya adalah N dikalikan D, saya tambah dengan pi D. N-nya tuh apa, Mbak? N-nya itu banyaknya lingkaran, tapi di sini maksudnya tuh bukan 7 ya. Banyak lingkaran yang tersentuh oleh talinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Ini rumus cepatnya ya. 6D ditambah pi-nya saya pakai 3,14. Oke. Maka kita masukkan ya, sini 128 ya. Ya, 128, 6 ditambah 3,14 itu 9,14D. Ya, D-nya itu adalah 128 kita bagi dengan 9,14. 128 dibagi 9,14 itu adalah 14. Ini satuannya milimeter. Nah, tapi yang ditanya tuh senti ya, Dek. Nah, jadi ya, kita masukkan sini meter ya. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, milimeter ke sentimeter, maka kan naik 1 ya, artinya dibagi 10 ya. Kita buat nanti jadi 1,4 cm ya. Oke, jawaban yang tepat adalah poin B. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Untuk bagian esai nanti adik bisa lihat di YouTube kakak di Les Mat Game. Assalamualaikum.